Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat lama-lamanya. Jerbasuki Momohyo, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah A. Sistem dan struktur politik dan ekonomi di Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. B. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. A. Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki kewenangan dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. 1. Muhammad Hatsir terbentuk pada 6 September 1950, melibatkan sebanyak mungkin partai. Kesulitan menetapkan orang-orang PNI dalam kabinet. Mosi Hadikusumo tentang peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 21 Maret 1951. 2. Sukiman Wiryosanjoyo tanggal 26 April 1951 dibentuk, didukung oleh dua partai besar yaitu Masumi dan PNI. Menteri Dalam Negeri Mr. Iskak dari PNI yang meninstruksikan untuk menonaktifkan DPRD dan mengangkat orang PNI. Yamin membebaskan 950 orang tahanan. Penandatanganan Perjanjian Mutual Security Act atau MSA antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Mirle Gokren. Muncul mosi tidak percaya dari Sunario PNI, menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952. 3. Wilopo dibentuk pada 30 Maret 1952, mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Ada kelompok yang tidak menyetujui Kolonel Nasution sebagai KSAD. Pimpinan TNI menuntut presiden membubarkan parlemen. Presiden menolak tuntutan TNI sehingga KSAD dan KSAP diberhentikan dari jabatannya. Terjadi peristiwa Tanjung Morawa terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planter Verenik atau DPV. 4. Ali Sastro Amijoyo I terbentuk pada 30 Juli 1953, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada April 1955. Muncul masalah pimpinan TNI AD. Calon pimpinan TNI yang diajukan kabinet ini ditolak oleh Korps Perwira kelompok Zulkifli Lubis. Parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan. Fraksi progresif dalam parlemen menarik Mr. Iwa Kusuma Sumantri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Kabinet akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955. 5. Burhanuddin Harahap dibentuk pada 11 Agustus 1955. Pada tanggal 27 September 1955, pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen. Pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15 Desember 1955. Setelah menyelesaikan tugasnya, Kabinet Burhanuddin meletakkan jabatannya. Pada masa ini terjadi renggangnya duit tunggal Soekarno-Hatta. 1 Desember 1955, Hatta mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden.
6. Ali Sastro Amijoyo II, terbentuk pada 30 Juli 1956, berisikan koalisi PNI, Masumi, dan NU. Tidak memasukkan PKI dalam koalisi walaupun pemenang pemilu, memiliki rencana 5 tahun. Gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian. Munculnya masalah anti-Cina di antara kalangan rakyat. Kurangnya tindakan tegas dari kabinet terhadap pergolakan yang muncul membuat Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia atau IPKI dan Masumi menarik para menterinya dari kabinet. Ali akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957. 7. Juanda Kartowijoyo dilantik pada 9 April 1957, merupakan second kabinet. Program kerja yang dikenal dengan Pancakarya: A. Membentuk Dewan Nasional. B. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. C. Melanjutkan pembatalan KMB. D. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. E. Mempercepat pembangunan. Tanggal 10 sampai 14 September 1957 melangsungkan Musyawarah Nasional atau Munas, memperjuangkan batas laut dari 3 mil menjadi 12 mil. Berakhir ketika Dekret Presiden 5 Juli 1959. B. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator, ditandai dengan adanya Dekret 5 Juli 1959 yang isinya: 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Latar belakang diberlakukan demokrasi terpimpin adalah dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain: pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1995, dibentuknya DPR GR dan MPRS. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, menjadikan kedudukan pemimpin lembaga tertinggi dalam lembaga negara sebagai menteri yang berarti sebagai pembantu Presiden. GBHN bersumber dari pidato tanggal 17 Agustus 1950 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dan ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Pengangkatan presiden seumur hidup, pemberlakuan Nasakom. Kekuatan politik pada masa itu terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Soekarno juga bereaksi atas rencana pembentukan Federasi Malaysia yang merupakan proyek neokolonialisme Inggris dengan mengeluarkan Komando Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat. 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantulah perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk menggagalkan negara boneka Malaysia. Dalam masa demokrasi terpimpin juga dilakukan upaya pembebasan Irian Barat dengan Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat. 1. Gagalkan pembentukan negara Papua bikinan Belanda kolonial. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi berdikari menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Perekonomian pada masa demokrasi terpimpin diantaranya dengan: 1. Membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas. 2. Melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000, masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10%. Namun kondisi ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang 1.000 uang lama diganti dengan Rp1 uang baru, diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Apakah sudah paham? Jika masih belum paham,
silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.